Okay, dear everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, great. Thank you. Now, before we start, let's do conversation first, yeah. Okay. So, I will share first the screen, everyone. Okay, please turn on your microphone. Okay, here they are. Now, I'm Tania and you are Mila, ya. I'm Tania and you are Mila. Do you see the screen, everyone? Hello? There are 27 participants. Do you see the screen? Yes, sir. Yes. Sir. Yes. Great. We can see it. Yes. Okay, great. Let's start. Why you look so sad? I am so sad because I got bad Bad score in mathematics, and And tomorrow Mr. Jonathan will give me remedial examination. Okay, that's okay, Mila. May I know? That's okay, Mila. I know you can do that. But I'm still confused about it. No worries, I can help you. I got 100 on the last exam. We can study together. May I come to your home? Surely, after class, you can come together with me and you can also have lunch in my home. Thank you so much, Tania. Okay, great. Thank you, everyone. Nah, jadi if you see in the right side, di sebelah kanan, if you would like to say yes to someone who ask permission, you can give permission using these phrases, ya. Bisa jawab sure, no problem. Nah, jadi tidak melulu yes. Jadi kalau may I come to your home? Yes. Nah, jadi biar lebih kaya. If you want to do IELTS test, jadi kalau mau ikut IELTS test gitu ya, lexical resource dibutuhkan. Misalnya kekayaan bahasa. Sure atau no problem. Go right ahead. Nah, please feel free. Nah, gitu ya. Jadi bolehkah saya pinjam bukumu? Feel free ya. Feel free please or please feel free. It's okay ya. Oke, that's all. Wait, sebentar. Saya admit lagi nih. Oke, now sebentar ya. Oke, here they are. New share. Kemudian numerasi week 8. Oke. This session is recording ya. Sebentar. Oke, security, stop video. Sebentar nih agak loading. Oke. Nah, ya. Oke, this is numerasi and literasi week 8. I will follow the academic prosedur. Jadi ada prosedur dari academic team. This is the topic is about positivity rate of coronavirus gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas masalah grafik corona dengan saya sebelumnya, tapi itu fokusnya baca grafik itu ya, line, garis. Now we will improve, kita coba tingkatkan lagi dengan contoh yang lain. Jadi ini sudah ditentukan oleh akademik, ke depannya topiknya apa. Oke, here they are. I will show you the text. Oke ya, silahkan baca teks sebentar. Oke, only 1 minute, silahkan.
Okay. Have you finished, everyone? Please let me know if you have finished. Okay, great. Satu orang sudah. Okay, now next ya. The question is, please answer number 3, everyone. Number 3, only number 3. Dalam waktu 2 menit, carilah definisi positivity rate atau disingkat PR COVID-19. Nah, oke, silakan. Apa sih positivity rate? Silakan ketikkan di kolom komentar jika kalian sudah dapat. Oke, now. Ini hostnya Pak Rashid ya. Apa Pak Rashid sudah hadir ya? Sebentar, Mister cek dulu, Mister hubungi. Oke, silakan chat di kolom komentar, everyone. Please type or explain what is positivity rate. In bahasa Indonesia, it's okay. Or you can use English if you want. Better. Oke, ini sudah ada yang masuk. Yang pertama saya bacakan, rata-rata pasien terkena COVID. I'm not sure. Bukan rata-rata pasien terkena positif COVID, bukan. And then, okay, thank you sudah mencoba. Thank you for trying to answer. And then, persentase pasien positif COVID. Oke, ini hampir benar. Ya, hampir benar. Positif corona. Ada lagi yang jawab positif corona secara private ya. Thank you. Angka, oh ini munculan lagi angka orang yang positif COVID. Positivity rate ya. Jadi bukan angka realnya, jadi biasanya dalam bentuk persen. Rasio, nah ini sudah ada kata kuncinya, rasio. Rasio antara jumlah orang yang mendapat hasil positif lewat tes corona dengan total jumlah tes. Nah ini, exactly ya. Thank you. Ada yang jawab. Vidya Edriantara. Oke, thank you ya. Ini benar ya, rasio antara jumlah orang yang mendapat hasil positif dengan jumlah total orang yang dites. Gitu ya. Misalnya, for the example, yang dites ada 100 orang. Kemudian yang positif dari hasil tes 100 orang. So we can say the positivity rate is 100%. Nah, gitu ya. Jadi kalau 50 orang yang positif dari 100 total yang dites, berarti 50% the positivity rate ya. Oke. Now the next question is okay. Nah, here. Start from number 7. Okay, please try prepare your book, everyone. Tuliskan di buku catatan jawabannya. Let's discuss later ya. Okay. Bisa perhatikan, jika pada hari ini di kota Banjarmasin terdapat 200 sampel. Sebentar. Oke, siap. Di ACC kok. 200 sampel yang diperiksa dan diketahui hasilnya ternyata berapa ini? Sebentar ya. Ini agak error. Oke. Nah, ternyata ada 50 sampel positif, hitunglah positivity rate kota Banjarmasin. Oke, ya, silakan bisa dituliskan jawabannya di buku catatan, everyone.
Ada 200 sampel yang diperiksa, diketahui hasilnya ternyata 50 sampel positif. Ya, ada 200 orang yang dites swab misalnya ya. Hitunglah positivity rate Kota Banjarmasin. Jadi positivity rate-nya berapa? Oke, secara privat boleh, tapi jangan share secara to everyone ya. Jadi biarkan everyone ini mengerjakan sendiri di buku catatan masing-masing ya. Jadi dari 90 partisipan nanti semuanya punya jawaban di buku catatan masing-masing. Kalau mau share ke Mister boleh, that's okay, privately ya. Oke. Pakai persen, oke ya, pakai persen. Pakai persen. Oke, next question. Nah, di hari yang sama, Kabupaten Batola mengirimkan 400 sampel untuk diperiksa. Ternyata hasilnya ada 300 sampel yang positif. Berapa positivity rate-nya? Oke, silakan dijawab juga di buku catatan. Tidak perlu di-share di everyone. Tadi definisi positivity rate sudah kita diskusikan di awal, and Mr. give you some example. Dari 100 sampel sekian yang positif, berarti positivity rate-nya sekian. Nah, sekarang kasusnya beda. Oke, I think enough. Oke, 20 second. Oke, next question. Ya. Jika kita mengacu pada data positivity rate Provinsi Sulawesi Barat. Nah, perhatikan nanti Sulawesi Barat di bagian kiri. Ya, Sulawesi Barat. Berapakah kemungkinan sampel positif jika sampel yang diuji 500 sampel dalam satu hari? Oke, jadi ini pertanyaannya dalam satu hari ya. Jika kita mengacu pada data positivity rate Provinsi Sulbar, berapakah kemungkinan sampel positif jika sampel yang diuji 500 sampel? Oke. Jadi dalam sehari yang positif berapa ini ya? Sampelnya 500. Boleh dilihat positivity rate-nya Sulawesi Barat di bagian kiri. Oke. Sulawesi Barat. Nah, ya di situ ada positivity rate-nya tinggi, kemudian ada Sulawesi Tenggara tinggi, Kalimantan Selatan, wah nomor 30 tinggi ya, juga tinggi. Di Kalimantan Selatan, Jambi. Oke. Oke. Nah, there are some questions come to me privately and I will try to explain again. Oke. Ini kan kasus yang ditanyakan kasus untuk Provinsi Sulawesi Barat. Ya, kasus yang ditanyakan untuk Provinsi Sulawesi Barat. Sekarang Mister mau coba ambil kasus Sumatera Utara deh. Oke, please everyone, all eyes on screen. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Di situ ada angka 9,99%. Nah, 9,99% positivity rate-nya. Apa artinya 9,99%? Oke, biar mudah, to make it easier, kita bulatkan 10% aja ya, 10%. Oke, positivity rate-nya 10% untuk Sumatera Utara. Ya, di situ 9,99 kita bulatkan aja 10%. Oke, now apa artinya 10%?
Silakan chat di kolom komentar apa artinya 10% positivity rate dari Sumatera Utara. Silakan. Ini ada beberapa tanya ke Mister gimana cara ngitungnya ya. Oke. Rata-rata yang kena kurang spesifik jawabannya. Thank you tapi sudah jawab. 10% yang kena. Oke, 10% apa artinya? Dari 100 orang yang dites ada 10 orang yang positif. Great, exactly ya. Benar. Tapi apakah selalu 100? Tidak, gitu ya. Jadi pakai sampelnya. Sering kalau kalian dengar atau lihat iklan di sampo gitu ya. 7 dari 10 wanita percaya. Nah, misalnya begitu. Artinya 70% kalau 7 dari 10 wanita percaya gitu ya, atau 70 dari 100. And so on gitu ya. Oke, great. Jadi kalau Sumatera Utara positivity rate-nya 10%, berarti kalau ada 100 orang dites akan ada 10 yang positif, 10 orang yang positif. Jadi kalau ada 10 orang di Sumatera Utara dites, bakal ada berapa yang positif? Ayo langsung di kolom komentar. 1, great ya, thank you. Ini sudah ada yang 1. Nah, sekarang Mister mau bawa kasus Sulawesi Barat. Nah, di sini ya nomor 9, soal nomor 9. Jika kita mengacu pada data positivity rate Provinsi Sulawesi Barat, nah jadi kalian lihat sendiri Provinsi Sulawesi Barat berapa positivity rate-nya. Kemudian berapa kemungkinan sampel positif jika yang diuji 500 sampel. Oke, jadi angka positivity rate-nya ini rata-rata per harinya ya. Oke, ini dari Kementerian Kesehatan. Oke. Jadi bisa ditebak kalau 500 sampel nih, nah, kira-kira berapa. Nah, ini kerjaannya orang statistik begini nanti ya. Hehe ya. Silakan dijawab di buku catatan masing-masing. Nanti dikumpulkan via GC ya. Jadi Mister mau lihat. Ini ada yang jawab tadi kira-kira ada yang benar sudah, namun secara privat. Oke. Thank you yang sudah mencoba. Oke. Sekarang Mister lanjutkan. Ya. Ini sudah ada juga yang jawab. Nomor berikutnya. Nah. Jika kita mengacu pada data positivity rate Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berapakah kemungkinan sampel negatif jika sampel yang diuji 700 sampel dalam 1 hari? Oke, silahkan. Hati-hati di situ ya, ada pengecoh sedikit. Oke. Boleh bagi yang ingin share jawaban via privat aja ke Mister. Silahkan. Yang lain semuanya ini 72 partisipan. Harapannya juga bisa semuanya di buku catatan masing-masing. Tadi yang diuji 700 sampel. Diuji 700 sampel. Kemudian positivity rate untuk Kabupaten Bangka Belitung, karena Bangka Belitung. Oke, berapa? Kemudian positifnya harusnya berapa? Berarti yang negatif harusnya berapa? Oke, hati-hati. Ini sudah ada 2, there are 2 different question, different answer. Jadi ada 2 jawaban berbeda yang masuk. Mana yang benar? Oke. Belum Mister jawab. Hati-hati di sini yang ada di data yaitu positivity rate atau positive rate. Positive rate. Hati-hati, bukan negative rate. Berarti kalau yang ditanya orang yang negatif bagaimana?
Oke, let's discuss untuk kasus yang lain. Nah, jadi nomor 10 kalian jawabannya nanti tetap origin. Sekarang Mister mau bahas terkait soal ini, namun untuk kasus yang lain ya. Jadi untuk memastikan yang bingung bisa terbantu. Saya mau ambil kasus sama kayak tadi aja, Sumatera Utara. Nah, 10%. 10% positivity rate-nya. Tadi kalau di Sumatera Utara akan dilakukan tes swab 10 orang, yang kemungkinan positif ada 1. Tinggal sekarang pertanyaan, berarti berapa yang negatif? Gitu ya. Oke, kalau 10 orang yang dites yang negatif bakal berapa ya? Oke, jawabannya Oke, ini biar gampang. 9. Nah, sip. Sama dengan tadi, sangat dengan kasus barusan yang bisa jelaskan, namun sekarang untuk Provinsi Bangka Belitung. Bangka Belitung, sampelnya ada 700. Oke. I will give response for your answer in GC, everyone. Jadi nanti di foto, kemudian di-upload aja ya. Nanti Abang Mister siapkan tempat tugasnya. Oke, I think enough. Now, next question. Nah, ini lagi ya. Silakan dibaca. Jika menurut standar WHO, positif rate adalah kurang dari 5%. Ada berapa provinsi yang memenuhi standar itu? Gampang sekali. Silahkan langsung tuliskan di buku catatan. Next. Jika menurut standar WHO, positif rate adalah kurang dari 5%. Ada berapa provinsi yang tidak memenuhi standar itu? Silahkan juga tuliskan jawabannya. Ini cepat aja. Oke, biar saya Mister kasih kesempatan untuk ngitung 30 detik lah. Oh enggak, yang ada yang tanya N dan L enggak, ini kode saja everyone. Jadi kode saja, ini soal ini tergolong numerasi dan literasi gitu ya. Jadi nanti kalau dites, ini soal literasi ada yang model seperti ini, soal numerasi juga ada yang seperti ini. Jadi itu kode aja. Oke, next question. Nomor 13. Berapakah PR? Apa PR? Jangan-jangan nanti ada yang nggak tahu yang PR ya. Apa PR? Berapakah PR yang harus Kalsel kurangi agar mencapai standar PR WHO? Silahkan. Berapakah PR yang harus Kalsel kurangi? Kurangi ya. Hati-hati. Agar mencapai standar WHO. Nah, ini Kalsel salah tertinggi di Kalimantan ya. Ada di dasar. Hampir juru kunci. Oke. Oke. Enough, I think. Next. Oke. Berapakah median? Nah, ini median sekarang. Median dari data PR 33 provinsi di Indonesia. Apa memenuhi standar PR WHO? Jelaskan. Nah, jadi silakan. Di sini median, oris median. Oke, kita diskusikan apa median. Boleh kalian cari dulu definisi median, tapi yang ada yang bisa silakan langsung share. Hati-hati. Rata, are you sure? Nanti ada mean, nah kan, ada mean, ada median.
Oke, apa? Median. Oke ya. Nilai tengah. Oke. Silahkan. Ini nilai tengah dari positivity rate yang ada. Positive rate yang ada ini kan ada 1,9 bervariasi hingga angka 67, sekian. Oke, silakan capture dulu gambarnya atau screen-nya, kemudian mediannya bagaimana ngitungnya, gitu ya. Di matematika sudah pernah belajar statistik? Nah, I'm sure kalian sudah belajar statistik. Biasanya yang ditanya mean, namun kali ini median. Ya, aneh ada pertanyaan yang dihitung itu memenuhi standar WHO ya, berarti yang 5% ke bawah. Oke, Mister lanjutkan. Nah, sekarang baru mean ya. Ini kalau tadi median, sekarang mean itu, mean atau rata-rata. Oke, Mister kasih waktu di saat kelas begini untuk menghitung. So everyone will think, everyone will engage, semuanya terlibat. Tidak boleh ada yang tidak terlibat. Jangan cuma buka apa namanya kelas kemudian ditinggal. Nah, jangan ya. Semuanya silakan berpikir. Jadi nanti tidak ada kata lagi apa tugas banyak di akhir. Nah, enggak. Ini kan saat kelas pun ada tugas langsung. Nah, jadi bisa ini. dan Mister udah usahakan sedikit tugas. Namun tetap berpikir. Ya, oke. Okay. Oke, rata-rata. Rata-rata. Gimana ngitung rata-rata ya? Nah, ini harusnya mudah untuk ngitung rata-rata. It's okay for you to use kalkulator. Yang penting bisa ngitung rata-ratanya gimana, ya. Karena itu banyak komanya. Okay, everyone, have you captured this picture or catat, take a note for this question? I will continue. Nah, rata-rata itu bagaimana? Ini 33 provinsi ya. Rata-rata Indonesia ini, rata-rata 33 provinsi ini akan mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia di mata dunia untuk positive rate kasus COVID. So there are three topics for today, yaitu percentage, and then median and mean ya. Jadi ada percentage, median, and mean. Oke, Mister mau ini. Adakah yang sudah mendapatkan jawabannya hingga nomor 15? Boleh chat di kolom komentar. Wait. Oh, belum. Oke. Silakan lanjutkan. Sebentar.
Wah, ini sudah ada yang selesai. Great. Nah, kalau lihat kalau salah satu cara ngitung median, kan datanya biasanya harus urut gitu ya. Alhamdulillahnya ini sudah urut. Nah, namanya median itu kan nilai tengah gitu ya. Jadi kalian tinggal cek aja nilai tengahnya itu yang mana. Nah, gitu ya. Oke, jadi Mister tidak bahas langsung di sini. Jadi coba dijawab dulu, nanti Mister kasih feedback. Kemudian yang mean ini sudah sering ya. Mean atau rata-rata dijumlahkan semua bagi banyaknya kan gitu ya. Jumlahkan semua kemudian dibagi banyaknya. Oke, ini ada yang kurang mengerti. Bagian mananya yang kurang mengerti? Atau dari awal positivity rate-nya? Oke, atau 1 sampai 10 yang belum ngerti. Oke, ketinggalan login mungkin ya. Sebentar. Yang lain silahkan dicatat dulu. Tadi sambil berpikir setelah mendapatkan soalnya ini ya. Nomor 1 tidak ada, jadi langsung nomor 7 hingga nomor 10 soalnya. Dia hanya ada there are 4 questions. Nanti nomor sebelum-sebelumnya yang terkait dengan L, insya Allah akan dibahas di bagian literasi ya. Oke, then this is numerasi. Nah, let me try to explain. Sebentar, ini ada komentar. Oke, sorry. Nah, ada yang merasa sedikit ketinggalan, nggak apa-apa. Mister akan ulangi gitu ya. Di sini, kalau kalian lihat, ini ada yang tanya nomor 7 hingga nomor 10 gitu ya. Sini terkait topik positive rate. Jadi positive rate. Kalau kata teman-temanmu tadi dan jawabannya memang benar gitu ya. Positive rate adalah rasio antara kasus yang positif dengan total sampel, total yang dites. Misal 100 orang dites swab, kemudian 50 yang positif, berarti positif rate-nya 50%. Ini bagi yang masih ketinggalan dan ini ya, minta diulang. Jadi dari 100 orang, 50 positif berarti 50% itu positif rate. Berarti negatif rate-nya berapa? Kebetulan sama, 50%. Dan kalau ada 10 orang yang positif ada 3, oke, sekarang saya tanya, Mister tanya, yang tadi yang chat di kolom komentar, Mister tanya ya. Coba, Mister coba Anggi Nurdwi. Boleh chat di kolom komentar Anggi Nurdwi. Boleh, kalau ada 10 orang di tes swab, 3 orang positif, terkonfirmasi positif, berarti positif rate-nya berapa? Mister tadi sudah kasih contoh ya, kalau ada 100, 50-nya positif, 50%, berarti 50% positif rate-nya. Sekarang kalau ada 10 orang yang kemudian 3 yang positif, berapa positif rate-nya? Oke, tapi nggak apa-apa ya, Anggi nanti bisa belajar lagi. Oke, Mister langsung komentari. 3%, I sure? Hati-hati. Oke ya. Bukan 3%. Kalau 3% berarti gimana? Kalau dari 100 ada 3 orang, berarti 3%. Kan persen itu per 100 orang ya. Jadi kalau ada 100 di tes swab, 3 yang positif, itu benar 3%. Tapi sekarang kalau ada 10 orang yang positif 3, berarti 30%. Great. Ya, ini sudah benar, Alhamdulillah. Mungkin tadi kurang teliti, jawab 3%. Oke, do you get my point, Anggi? Dan yang lain yang belum mengerti, sepertinya masih ada yang belum mengerti selain Anggi gitu ya. Namun mungkin tidak diungkapkan, but it's okay ya. Nah, sekarang ada soal nih, Anggi, dari nomor 7 hingga nomor 10, kasusnya beda. Sekarang di Banjarmasin ada 200 sampel, gitu ya. Ternyata 50-nya positif.
hitunglah positivity rate kota Banjarmasin itu. Kalau tadi 10, 3 positif, 30%. Berarti sekarang kalau ada 250 positif, berapa persen? Nah, jadi yang namanya positivity rate yaitu tadi rasio antara yang positif dengan total kasus, berarti kamu rasiokan aja. Namanya rasio itu perbandingan ya. Jadi sampel positifnya ada berapa dibagi jumlah total kali 100%. Oke ya. Silakan nanti Anggi bisa latihan dan yang lain juga yang belum mengerti nomor 7 dan hingga nomor 10 untuk memantapkan tingkat pemahaman terhadap positive rate. Okay, I think enough for today, everyone. If you have question, still have question, please feel free. Kayak tadi ya, yang bahasa Inggris, yes atau one, feel free. Please feel free to chat me directly. Nah, jadi sebelum-sebelumnya memang sudah ada yang chat saya langsung. Yang lain juga yang belum ngerti boleh chat langsung via WA. Nanti nomornya minta aja ke teman-temanmu yang sudah punya ya. Kalau perlu ada penjelasan lebih lanjut di luar sesi, I'm okay. Please feel free to chat me, langsung tanya langsung boleh ya. I think enough for today. Di sini ada Pak Rashid. Pak Rashid, do you have ini? Take a picture or do you have Yes, input? Pak. Sudah Pak? Yes, dan Pak. Oke, great. Thank you Pak Rashid. Oke, thank you everyone. Mister lihat dulu, ini ada chat lagi. Siapa nih? Oke, ini yang izin-izin nanti saya ini ya. Saya catat. Ini save di save. Oke, thank you everyone. See you next meeting. Nanti ini ya, siap-siap jawabannya di posting di GC. Oke, you can leave now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Yes, you are welcome. Oh, saya lupa tadi nggak start video ya. Beberapa nih, tadi kepencet. Oke, but it's okay. My voice is clear. Thank you, sir. Yes, you are welcome. Oke, siap. Slide akan di-share di GC.